bagaimana seorang guru itu harus menjadi tauladan bagi seluruh siswa-siswinya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan yaitu materi kedua tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Zainal Mutakin MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, saya mohon izin beberapa menit ke depan untuk memberikan kembali mengingatkan kembali peran kita. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Bu Dwi, peran kita sebagai seorang guru harus seperti apa. Nah, sekarang kaitannya bagaimana kita menularkan sesuatu yang positif terhadap peserta didik kita. Kita ambil dari tadi kan kita sudah paham ya, peran kita sebagai guru mandiri, reflektif, kolaboratif dan sebagainya. Nah, sekarang kita ke peran yang terakhir. Kalau tadi saya lihat di slide-nya Bu Dwi itu berpihak kepada murid. Nah, salah satunya ini Bapak Ibu. Jadi kita bagaimana harus berupaya menciptakan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 2 Cibitung. Karena kondisi kita dengan kondisi SMA SMA 2 Cibitung, kondisi SMA 2 Cibitung dengan satu Cibitung atau satu Tabung itu berbeda dengan segala aset yang kita miliki. SDM siswa, sarana prasarana, kondisi geografis, ekonomi dan sebagainya. Oke, saya tidak akan berlama-lama. Sebetulnya slide-nya cukup banyak karena materi ini kita dapatkan selama 1 bulan penuh sebetulnya gitu. Baik, kita kembali. Saya ajak Bapak Ibu merefleksikan filosofi pendidikan yang disampaikan oleh KHD, bahwa tujuannya intinya adalah kita harus mampu menuntun segala kodrat yang ada pada siswa kita agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Artinya, ketika putra-putri kita sudah tidak berada di sini atau sedang berada di sini, ini kita pastikan hak-hak mereka semua terpenuhi, tercapai. Inilah inti daripada sebetulnya merdeka belajar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya hanya kembali mengingatkan. Oke, ini yang harus kita resapi ya, bahwa dalam proses menuntun diri anak, maka perlu merdeka dalam belajar serta berpikir. Kadang kita selalu menuntut anak kita supaya datang tepat waktu, supaya berpakaian rapi, supaya sesuai dengan norma-norma yang sesuai keinginan kita. Tapi memang betul keinginan kita sesuai dengan norma yang ada, ya kan? Tidak datang terlambat, mengenakan seragam dan sebagainya. Tetapi kita terkadang lupa bagaimana sebetulnya kita memerdekakan mereka. Kadang kita meminta mereka datang tepat waktu, dalam jangka waktu tertentu mereka akan sesuai, berperilaku sesuai dengan keinginan kita. Tapi ketika masa bosannya datang, mereka akan kembali mengulangi kesalahan yang telah mereka lakukan, dan itu akan berulang-ulang. Makanya tidak salah, atau hal ini pasti terjadi bagi kita setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu. Kita akan kembali mengingatkan si itu lagi, nggak sembuh-sembuh. Ini yang konsep ini yang harus kita benahi sekarang. Kita harus merubah paradigma lalu dengan paradigma yang sesuai dengan konteks saat ini. Maka kemudian Bapak Ibu, betul sekali, kita tidak usah komplain kenapa kurikulum selalu berganti dari masa ke masa, pemerintahan ke pemerintahan, karena memang tuntutannya seperti itu. Jadi gaya mengajar kita bolehlah sama,
tetapi kurikulum berbeda itu memang tuntutan zaman. Tidak mungkin kan di zaman orang tua kita sekolah kandungan dari kurikulumnya berisi tentang IT, kan tidak mungkin. Berbeda dengan kondisi sekarang. Nah itu yang tidak boleh sampai saat ini tidak boleh kita keluhkan, karena memang perubahan kurikulum memang menjadi sebuah keniscayaan. Ini yang harusnya kita bahas hari ini, bukan kita bahas, kita diskusikan bersama-sama, bahwa bagaimana budaya positif di sekolah kita itu akan tercipta. Kita pertama yang harus kita lakukan adalah merubah paradigma stimulus respon menjadi choice of theory atau teori kontrolnya si Covey. Saya yakin Pak Jimmy mungkin sudah paham ya, karena beliau dari psikologi ya, karena ini tokoh psikolog ya. Jadi saya yakin Bapak sudah paham, bagi guru-guru BK pasti sudah sangat paham. Tiga, bagaimana paradigma sekarang itu paradigma yang saat ini kita miliki, kita rubah menjadi paradigma milik dari Grayson, yaitu teori kontrol. Yang kedua, kita akan memahami tentang konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang kita baru tahu istilahnya saat ini, padahal sudah kita jalankan sejak awal kita menjadi seorang guru, bahkan menjadi wali kelas. Kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan yang paling penting adalah ini, dalam menghadapi masalah yang ada pada siswa, kita harus melakukan penerapan segitiga restitusi. Ini harusnya kita bahas sampai berhari-hari, cuma saya sekali lagi minta waktu sedikit saja. Ini sekarang saya minta kita bayangkan ya Bapak Ibu, bayangkan ada seseorang yang meminta Bapak Ibu untuk membuka sesuatu yang berharga. Sekarang saya minta gini, berpasangan, saya minta tolong kepalkan tangannya. Bayangkan di dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu ada something special, sesuatu yang berharga, istimewa, yang itu merupakan bisa jadi bernilai dalam hidup kita, bisa jadi orang lain gak boleh tahu, bisa jadi kita bisa share dengan orang lain. Kita bayangkan ya. Kemudian saya minta teman di sebelahnya bolehlah nggak, jadi yang mengepal satu orang, yang satu tidak. Misalnya Pak Maman dan Jodres. Teman di sebelahnya saya minta coba bagaimana lakukan sekuat tenaga, ya maksud tidak tenaga, untuk mempengaruhi teman kita agar membuka kepalan tangannya. Bisa Bapak Ibu bujuk, bisa dibujuk, bisa dirayu, bisa diiming-imingi, bisa diomongin tentang buat aktif pokoknya lu nggak usah, bisa dimarahin juga boleh. Ini pokoknya Ibu pikirkan bisa dikasih tahu orang apa enggak, boleh apa enggak. Kalau Ibu ternyata berpikir ini ya silakan. Bu Rohyanti misalnya membujuk Ibu, berarti kalau Ibu terpengaruh ya bayangkan seperti itu. Mau dibujuk, dirayu, dimarahi, dikasih hadiah segala macam, silakan. Oke, nah saya anggap sudah selesai. Sekarang tinggal kita simpulkan. Kira-kira Pak Maman, Bu Eris yang mengepalkan tangan ya? Kira-kira Bu Eris terpengaruh nggak oleh Pak Maman? Terpengaruh. Oh, tidak dipengaruhi udah buka. Tidak disuruh sudah buka. Kalau mereka bisa terpengaruh nggak kira-kira? Tidak bisa dipengaruhi oleh Rohyanti. Situasi yang akan terjadi, betul, tanpa disuruh sudah membuka, mau dirayu bagaimanapun caranya tidak mau buka, atau dirayu walaupun dengan rayuan yang biasa aja
sudah terbuka. Nah itu nanti, nah sekarang dari kondisi yang seperti itu, Bapak Ibu bayangkan, kira-kira yang mengambil posisi sebagai controller itu siapa sih? Yang mengontrol itu apakah yang mengapalkan tangan atau yang merayu-rayu supaya Karena kita yang punya, kita kan harus tahu pendirian. Tapi tangan itu enggak. Gua sebel lagi suruh kayak ada alasan lain? Betul ya? Ada yang kesimpulannya yang mempengaruhi itulah Yang meraih. yang merayu yang mengambil kontrol. Iya. Yang merayu yang mengambil kontrol. Ada yang jawaban berbeda? Tidak ada yang mengambil kontrol? Oke. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita kontekstualisasikan dengan kondisi yang ada, seperti itulah kondisi siswa dengan guru. Siswa kita bayangkan sebagai seorang yang mengepalkan tangannya, kita seseorang yang merayu, membujuk, bahkan memarahi siswa agar membuka kepalanya. Kira-kira posisi seperti itu menurut Bapak Ibu yang saat ini ada di dalam diri kita yang mana? Memberikan rayuan, bujukan, atau iming-iming, tekanan? Silakan refleksikan kepada diri sendiri bahwa ini ternyata yang mengambil kontrol bukanlah seorang guru, ternyata si siswa. Kita bisa aja merasa bangga, tuh gara-gara gua marahin akhirnya dia berubah. Gara-gara saya marahin akhirnya dia berubah. Bisa aja kan kita bangga, tapi ternyata kondisinya tidak seperti itu. Ternyata bisa saja si murid nurut kepada kita karena kondisi saat itu menuntut dia untuk nurut, tidak dengan motivasi intrinsik dengan hal itu. Ini yang harus kita pikirkan sebelum benar-benar hari Senin besok kita ketemu dengan mereka. Ini Bapak Ibu miskonsepsi yang dipaparkan tadi oleh Jason melalui teori kontrol atau choice of theory ya, bahasa psikologinya. Jadi kita selama ini dibawa ke ilusi miskonsepsi tentang siapa yang mengontrol siapa. Kita selalu mempercayai guru mengontrol murid, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ini menurut dia, Jason. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu apa? Bujukan, rayuan. Kita berpikir bahwa merayu, membujuk, iming-imingin siswa kita, tidak kamu saya kasih ini sekian, tapi kamu harus datang rajinnya, kita berpikir bahwa yang seperti itu membawa dampak positif, ternyata kontraproduktif dengan tujuannya. Yang selanjutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita juga begitu ya. Kita berpandangan bahwa kalau si A kita kasih kritik, kita marahi, kita benerin, maka mentalnya akan terbangun. Padahal belum tentu. Atau mentalnya akan drop, padahal belum tentu juga. Dan yang terakhir, miskonsepsi kita adalah kita selalu berkeyakinan bahwa orang dewasa, kita sebagai guru memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah miskonsepsi yang harus kita rubah. Paradigma inilah yang harus kita rubah menjadi paradigma yang kebalikan dari ini. Nah ini Bapak Ibu, ini kalau orang bahasa pasti sudah paham ya, teori stimulus respon dengan teori kontrol ya. Selama ini kita masih mengandalkan paradigma stimulus kontrol, aksi reaksi, ada aksi ada reaksi. Siswa akan senang kalau kita kasih nilai bagus, itu kan ya. Siswa akan disiplin kalau kita terapkan tata tertib yang memaksa mereka untuk disiplin, kan seperti itu. Ini paradigma yang ada. Nah, sekarang tugas kita adalah merubah paradigma di mindset kita tentang stimulus kontrol menjadi teori of choose, teori kontrol milik Glaser. Intinya
stimulus respon, ada orang yang memaksa seseorang untuk bertindak, berperilaku sesuai dengan keinginan si pemaksa itu. Tapi ini kalau dalam teori bahasa benar, ya. Bu Yeni misalnya ingin mengajarkan anaknya pelafalan ayah, mama gitu kan, masih diajarin ayah, ayo ayah gitu kan, itu benar, tidak ada yang salah. Teori ini stimulus respon, nah seperti itu. Jadi Bu Yeni memaksa atau bertujuan agar anaknya mengikuti perkataan yang diucapkan oleh Bu Yeni atau tindakan Bu Yeni. Tetapi dalam pengajaran, dalam pembelajaran hal ini sebetulnya tidak begitu tepat, Bapak Ibu. Harus kita mengacu kepada ini teori kontrol. Jadi bukan si guru yang mengontrol, intinya begitu. Justru si murid sendiri yang memegang kontrol. Bagaimana kok bisa sih si murid memegang kontrol? Nah, kita lihat di sini jawabannya. Ini disiplin, tidak usah saya bahas ya, makna disiplin, nanti dibaca aja. Ya. Nah, sebelum kita memahami bagaimana si anak ternyata memegang kendali atas dirinya, Bapak Ibu pasti kan sebelum kita juga hari Senin besok akan berhadapan dengan siswa-siswa kita, penting kiranya kita untuk memahami nilai-nilai kebajikan universal. Istilah ini baru kita miliki, tetapi sudah lama kita lakukan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini nilai-nilai kebajikan. Apa aja sih nilai-nilai kebajikan? Ini yang harus menjadi catatan kita. Kita membuat tata tertib tujuannya supaya begini kan? Ya, ini saya ambil dari beberapa institusi ya, beberapa pendapat. Misalkan sesuai dengan profil Pancasila, berarti tujuannya nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, nalar kritis. Ini yang kita ingin capai dari siswa. Dari IPO Primary Years Program, ini toleransi, rasa hormat, integriti, mandiri, dan seterusnya. Dari Indonesia Heritage Foundation atau IHF, ini cinta kepada Tuhan, intinya sama saja ya, percaya diri dan seterusnya. Dari Lifelong Guidance, dari 7 Essential Futures, dari The Futures Project, ini. Nah, maksudnya ini yang harus ada dalam buku catatan kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang wali kelas. Inilah nanti yang akan kita diskusikan dengan murid kita. Kita ingin mereka menjadi seorang yang peduli, seorang yang berterus terang, seorang yang bersih, seorang yang komitmen, seorang yang belas kasih. Ini Bu, nilai-nilai Bapak Ibu ya, yang harus kita tanamkan dan harus kita dapatkan dari siswa kita. Melalui apa? Melalui tata tertib. Apakah bisa nilai ini kita capai dari tata tertib? Bikin peraturan sekolah? Belum bisa 100%. Sekali lagi, tata tertib peraturan cenderung bersifat memaksa, ya kan? Basisnya top down ya, dari atas ke bawah. Seseorang yang mendapatkan aturan harus mengikuti aturan. Momen ketika pembelajaran, maka konsep tata tertib itu kurang tepat. Tetapi ketika misal PTS, PSAT, PSAJ dibuatkan tata tertib, ujian sekolah dibuat tata tertib, cocok nggak? Cocok. Tetapi kalau pembelajaran, bagaimana kita mau memerdekakan anak-anak kalau kita sendiri memberikan paksaan melalui tata tertib? Tapi tata tertib penting nggak dalam pembelajaran? Penting. Tata tertib sangat penting dalam pembelajaran, tetapi jauh atau memiliki perbedaan dengan keyakinan kelas, yang keyakinan kelas itu tujuannya mengangkat ini, mengangkat nilai-nilai kebajikan dari diri
Oke, itu. Jadi sebetulnya satu slide itu banyak ya, cuma saya semakin banyak ngomong nanti takutnya semakin ngaco. Kita ke konsep inti yang selanjutnya dari budaya positif, yaitu motivasi. Nah ini tadi upaya yang dilakukan oleh Bu Dwi. Beliau menggali motivasi kita sebagai seorang guru. Nah sekarang yang dilakukan oleh Bu Dwi, kita lakukan kepada anak-anak kita. Kita menggali motivasi mereka sebagai seorang guru. Latar belakangnya, motivasi sebetulnya timbul karena apa sih? Satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, betul kan? Bapak Ibu, saya berangkat ke sekolah setiap hari Senin sampai Jumat. Alasannya apa? Karena takut ditegur sama kepala sekolah. Karena kepala sekolah nanyain saya setiap hari kalau saya tidak ada. Nah bisa seperti itu kan? Bapak ini juga ada. Nah artinya gini, artinya mungkin saja siswa kita mematuhi aturan, mengikuti keinginan kita karena untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman BPPK, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Saya semangat datang pagi, pulang malam, pagi pulang malam, biar terus saya lapor ke MC. Pak, saya datang tadi pagi-pagi. Pak, saya pulang malam. Mungkin saja itu tujuannya untuk memperoleh penghargaan dari bisa aja kan? Saya tidak betul lupa itu, saya aja yang bilang. Atau yang ketiga, agar kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, apakah kita termasuk yang ke-1, ke-2, ke-3, atau tiga-tiganya, atau tidak sama sekali? Tentu tidak mungkin kalau tidak sama sekali. Pasti motivasi kita bekerja tidak akan terhindar dari 3 alasan ini. Pertanyaannya, sebagai guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang Anda ceritakan itu? Apakah karena nggak pengen ditegur guru, atau karena kita nggak pengen? Karena absen. Menghindari ketidaknyamanan, karena pengen dipuji oleh Bu Wika, karena memang dari kesadaran diri sendiri pengen penghargaan kali. Tapi kemudian timbul pertanyaan, Bapak Ibu, penghargaan itu penting apa enggak sih sebetulnya? Tidak penting, Pak. Jawabannya akan kita temukan nanti. Ini saya punya kasus. Silakan Bapak Ibu baca atau saya. Ada kasus begini. Firdaus kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak diam. Malah justru gambar buku gak jelas. Ya, gambar. Ya, memang begitu banget. Pada saat guru matematikanya Bu Tera menanyakan pertanyaan, Firdaus gugup. Wajar kan? Wajar. Dan tidak sengaja menjatuhkan tas dan kursi dari kursinya. Tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Daus yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Bu Tera pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan Daus yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Daus untuk maju ke depan, berdiri di depan sambil menunjuk hidungnya karena nggak bisa jawab pertanyaan. Kelas tentu makin gaduh, anak-anak ketawain Daus di depan kelas. Dia melihat Daus gagap, gugup, megang hidungnya. Nah, Bapak Ibu, setujukah dengan apa yang dilakukan oleh Bu Tera? Tapi pernahkah Bapak Ibu berbuat demikian?
melakukan upaya keberpihakan kepada guru. Tapi saya sih masih yakin masih ada yang pernah begini. Ada yang tahu mau satu kelas menertawakan si A, kita juga ikut tertawa kadang-kadang. Kamu sih malah gitu, kamu sih emang bisa gitu. Nah, jawabannya pertanyaan yang kedua, Butera yang dilakukan Butera kepada Firdaus merupakan hukuman apa konsekuensi? Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman kenapa? Iya. Kalau hukuman lebih kepada yang terima ya perbuatan itu lebih langsung tuh hukuman berat tuh namanya diledek soalnya ledekan. Berarti kalau hukuman akan membawa efek jerah bagi pelakunya. Enggak. Ada yang konsekuensi? Bully. Oke. Ini Bapak Ibu ya, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Berarti tadi betul yang dilakukan Butera sama Daus adalah hukuman karena tidak terstruktur, tidak ada agendanya tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Maksudnya apa? Mereka nggak tahu hukuman yang akan diterima itu seperti apa. Mereka juga tidak dilibatkan dalam penentuan hukuman pada tertib dan sebagainya. Sedangkan konsekuensi direncanakan berdasarkan kesepakatan juga. Gitu. Berarti sudah bisa membedakan ya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau contoh konsekuensi apa? Telat dapat poin 5. Itu konsekuensi ya? Betul, itu adalah konsekuensi. Ya, telat datang dikurangi poinnya 5. Kemudian tidak mengerjakan tugas, tidak mengikuti upacara bendera. Nah, itu adalah jenis konsekuensi. Justru inilah sebetulnya yang harus kita cermati ya. Apakah selama ini kita telah memberikan upaya pendisiplinan kepada siswa kita dengan cara memberikan hukuman atau membuat mereka merasa menyadari bahwa ini konsekuensi yang saya terima karena saya telah melakukan hal ini. Hukuman akan mengakibatkan atau menentukan atau berkesimpulan bahwa mereka telah mengalami sebuah kegagalan, tetapi konsekuensi dan restitusi akan melahirkan satu kedisiplinan. Restitusi itu apa? Restitusi adalah, kita baca dulu kasusnya. Ibu Anas guru kelas 2 SD dapat masalah. Murid-murid nggak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk dalam kelas setelah jam istirahat selesai. Tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Ayo baris, lama kan mungkin sebentar. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiringi murid-muridnya dengan stiker. Siapa yang dapat berdiri lurus, berbaris rapi, antri depan pintu, akan Ibu kasih bintang 1. Nah, sebagian besar ibunya menyambut tantangan itu dan langsung berdiri rapi di depan pintu supaya dapat stiker prestasi penghargaan. Hal ini terus dilakukan oleh Bu Anas selama beberapa minggu dan cukup berhasil. Sampai satu ketika Bu Anas sakit dan tidak masuk, digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru nggak tahu aturan yang ada di kelas itu tentang penggunaan stiker. Nah, tentu saja membuat Pak Heru ini bingung. Pada saat mau masuk kelas, usai jam istirahat kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang akan terjadi? Jadi ketika di handle oleh Bu Anas rapi,
Tapi setelah dihandle oleh orang lain, acak-acakan lagi. Kira-kira motivasi apa yang ada di deskripsi ini, motivasi siswanya? Motivasi apa sih sebetulnya yang dimiliki oleh siswa untuk berbaris rapi sebelum masuk kelas? Penghargaan, betul. Mereka melakukan seperti ini karena mendapatkan reward dari gurunya. Ada nggak cara lain supaya mereka bisa antri tapi nggak perlu dikasih penghargaan? Kasih stiker. Ini kelas berapa tuh? Kesadaran diri sendiri. SD. Kalau di SMA susah. Iya. Saya pernah nyoba kayak gitu, Pak. Jadi waktu saya jelasin, saya kasih pertanyaan, saya beli satu kotak waffle. Nah, saya belum bisa jawab. Saya jelasin tentang ini, nanti saya kasih satu waffle. Akhirnya kelas aktif. Saya bahkan anak yang memang cenderung kenakalan kelas pun aktif gitu. Hadiah terakhir saya besarkan, akhirnya besok mereka minta lagi. Itu Pak. Tapi bagus ya, hasilnya bagus untuk memenuhi motivasi anak, bagus kan? Tetapi ketika Pak Cahyo sudah kehabisan waffle, mereka semangatnya akhirnya mereka bilang, Pak waffle-nya lagi dong, Pak ininya lagi dong, Pak hal yang lebih gitu dong. Akhirnya mereka melakukan sesuatu yang diinginkan Pak Cahyo itu hanya karena iming-iming tertentu. Ini juga saya lakukan dulu. Bapak Ibu sama kan? Saya yakin Bapak Ibu tidak pernah melakukan itu ya. Iya. Kalau kamu ini, kamu akan begini. Kalau kamu ini, berarti Bapak kasih ini. Gitu. Saya juga sama. Karena teori reward itu sebenarnya ada di dalam teori pendidikan kan ada ya. Reward and punishment ada. Dan itu kita praktekkan. Ternyata ini paradigma tersebut dalam konteks saat ini harus kita berubah, begitu. Tapi bukan berarti salah ya. Saya tekankan, saya pribadi berpendapat pemberian reward bukan berarti salah, tetapi harus mempertimbangkan situasi atau konteks yang ada. Ada ya, nanti kita bicarakan lagi. Nah ini kita hal yang dikhawatirkan adalah murid akan merasa dihukum oleh penghargaan. Ini tidak kita sadari. Ini adalah hukuman terselubung, hukuman yang bersifat implisit yang nggak kelihatan. Padahal sebetulnya kita sudah menghukum dengan memberi penghargaan. Dari mana? Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kayak tadi yang dilakukan oleh Pak Cahyo, saya juga sama. Dan jangka waktu pendek. Kalau kamu bisa jawab, kalau kamu aktif, saya kasih bla. Nah ini penghargaan dalam kondisi seperti itu menjadi efektif dan tepat. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, bahkan kehilangan motivasi intrinsik mereka. Itu yang akan. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silakan dipraktekkan. Pak Cahyo, tanyakan Pak Cahyo. Jika mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kita nggak sadar. Ya. Kemudian penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Bisa dipahami ya? Penghargaan secara tidak langsung menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Ada murid kita yang merasa secara akademis sama dengan si A yang dikasih penghargaan, maka dia akan merasa marah. Kenapa harus dia sih? Padahal saya juga bisa kok. Padahal dia gitu-gitu dan seterusnya. Ya, justru menghukum orang lain. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Kalau terus-menerus dilakukan berulang, motivasi intrinsik kita akan beralih menjadi bagaimana saya melakukan itu supaya dapat penghargaan. Bagaimana saya datang ke sekolah setiap hari agar Pak Kepsek tidak
marah-marah. Ini kan bagian dari ini. Ini saya saat ini saya begitu kemarin-kemarin saya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tadi konsep-konsep inti ya. Nah, konsep inti selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ini sebelum kita terjun ke anak-anak, ini Bapak Ibu yang harus kita perhatikan, apalagi sebagai wali kelas. Tapi sebagai guru juga perlu ya bikin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa tidak tata tertib atau peraturan kelas? Kenapa? Kalau keyakinan itu ada kesepakatan. Kalau punya Itu berarti bagaimana upaya kita melibatkan siswa dalam menentukan kesepakatan atau menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, dituju. Tadi nilai kebajikannya apa contohnya? Bertanggung jawab, disiplin, kejujuran, ketersipan, keterus-terangan. Nah itu kita harus melibatkan mereka. Kalau dalam situasi kita tuangkan hanya dalam tata tertib, maka mereka itu siapa yang bikin? Itu kan nggak sesuai sama kelas semua, gitu kan? Mereka akan berpikir seperti itu. Siswa wajib mengenakan atau siswa wajib menyapu bukunya berwarna merah putih. Gua nggak bisa, nggak sesuai dengan kondisi di kelasnya. Tapi kalau mereka kita ajak, ayo kita ajak mencurahkan gagasannya, nah pasti mereka akhirnya akan meyakini bahwa aturan yang ada bukan sebagai tata tertib saja, tetapi sebagai keyakinan kelas yang mereka kesepakati bersama. Ketika dilanggar maka akan menjadi konsekuensi, gitu, bukan hukuman. Nah ini boleh lah. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Jawabannya mungkin adalah untuk keselamatan. Walaupun biasanya kita pakai helm karena ada takut razia. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, ini contoh konkret nilai kebajikan. Jadi keyakinan kelas adalah kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Oke. 2 menit lagi. Ya, sekarang kita buat keyakinan kelas. Bapak Ibu ini tolong kalau bisa difoto-foto silakan tahapan menciptakan keyakinan kelas. Pertama, kita lihat dulu daftar kebajikan yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Nah, apakah semua tadi kan banyak ya? Semuanya kita perlu tuangkan ke anak-anak yang kebajikan yang ada mungkin hampir 100 nilai kebajikan? Ya. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah kita atau di kelas kita. Kelas IPA dengan IPS pasti kondisi berbeda. Nah, nilai kebajikan apa? Jadi tidak bisa kita samakan antara anak IPA dan IPS. Pasti sesuai dengan kondisi mereka. Setelah nilainya ditentukan, nilai kebajikan ditentukan, maka sempurnakan daftar nilai-nilai kebajikan yang utama itu, dibahas lagi sama anak-anak. Ini gimana nih? Ini gini. Ini kita pengen menerapkan disiplin nih. Nah, ini nilai kebajikannya disiplin. Dan ini harusnya seperti apa? Ini kita sempurnakan lagi dengan anak-anak. Kalau sudah selesai, tinggal kita publikasikan atau kita buat tempel di tembok lah, biar terpublikasi gitu ya. Ini sifat-sifat keyakinan abstrak ya, keyakinan kelas ya, abstrak dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu coba ya, kalau bisa jawab nggak kira-kira? Ini contoh keyakinan kelas ya, ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas bukan, redaksinya bukan dilarang mengganggu orang lain, kembalikan barang ke tempatnya. Nah ini ya, ini adalah redaksi keyakinan kelas dan dia memiliki nilai-nilai kebajikan yang tersirat
Jadi nanti Bapak Ibu, redaksi-redaksi seperti ini harus kita kondisikan agar redaksinya terkesan positif. Contoh nomor 1, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai apa? Bertanggung jawab. Ya, kembalikan sesuatu lagi ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai privasi. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Dan seterusnya. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Saya baca aja ya. Mempersilahkan warga sekolah atau anak-anak kita untuk curah pendapat. Mereka berpendapat, kira-kira keyakinan kelasnya apa ya? Tuh, aturannya seperti apa ya? Ini harus kita libatkan. Kemudian ada di antara mereka yang mencatat segala masukan dari teman-temannya. Setelah dicatat, disusunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Misal, kalimat negatif jangan berada di atas kodok, maka kita ubah. Ya, nih gantilah kalimat dalam bentuk negatif jadi positif. Jadi jangan lari di kelas atau kodok, maka kita ganti menjadi berjalannya di atas. Atau jangan buang sampah sembarangan, berarti kalimat positifnya apa? Nah, keyakinan kelas sebisa mungkin tidak berkata-kata atau kata-kata yang tidak negatif. Oke. Tinjau kembali, kemudian ini. Selanjutnya ajak anak-anak untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Misal berjalan di kelas, silakan guru, ini kan nilai kebajikan semua. Ya. Nah, keyakinan ini kemudian masukkan dalam daftar yang akan disepakati. Kalau sudah sepakat, masing-masing tanda tangan publikasikan. Tapi kalau sudah banyak 3-7 sudah banyak betul, ya. Artinya kemudian kita kondisikan dengan situasi kebutuhan yang ada di kelas kita. Gitu. Ini contohnya Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas 1, kelas 5, kelas 7. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, perlu melakukan tugas. Nah ini redaksi seperti ini. Jadi tidak dengan redaksi tata tertib. Seluruh siswa wajib bla bla bla, seluruh siswa dilarang bla bla bla. Itu kan redaksi tata tertib. Sekarang sudah paradigmanya kita rubah. Nah, kenapa? Karena inilah kebutuhan dasar seorang manusia, kebutuhan dasar kita, juga dasar murid kita. Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Bisa saja tata tertib itu melawan ini semua. Makanya kenapa harus keyakinan kelas? Agar kita mampu mengakomodir kebutuhan hidup mereka. Itu 2 menit lagi ya, maaf ya, 2 menit lagi aja. Terakhir. Ini yang soalnya yang vital itu yang terakhir, posisi kontrol. Kita selama ini berada dalam posisi kontrol ini, penghukum. Kita pernah nggak Bapak Ibu berada dalam posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum? Pernah, sering kita lakukan. Kamu itu kok begini sih? Saya sudah bilang pakai seragam biru, sekarang kamu berdiri. Nah itu. Kemudian yang kedua, ini posisi kontrol guru ya, membuat orang merasa bersalah. Contohnya apa? Kamu itu udah ibu bilangin, kan ibu bilang pakai seragam. Kamu kalau kayak gini, kamu gak kasihan sama ibu. Ibu kan jadi marahin sama guru. Ibu kan jadi bla bla bla. Nah itu membuat siswa kita menjadi. Tapi itu sering kita lakukan kan? Kamu gak kasihan sama saya? Saya kalau rapat pleno akhir tahun, saya dibantai sama guru. Kamu, tadi kan? Saya begitu kan? Kasihan dong sama saya itu kalau akhir tahun berjuang biar kamu naik. Kalau kamu kan saya jadi kita sering gitu ya? Itu saya dibantai terus. Nah, yang terakhir, ini mungkin kita juga sering ya, sebagai seorang teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, karena posisi kita sebagai teman. Iya, tapi bukan berarti teman juga ya. Ngopi bro, bukan gitu ya. Dan sebagai teman itu kita bersikap tidak menghakimi, ya kan? Kita sebagai teman aja gitu. Kemudian, nah ini
sebagai pemantau atau pemonitor, kita mantau bagaimana kita cek. Jadi telat, baru kita samperin, gitu kan. Kita telat ya dari posisi pemantau ini nggak harus marah-marah. Mananya harus, misalkan bisa telat ya. Tuhan sebagai pemantau ya. Apakah Bapak Ibu beranggapan posisi kontrol ini penting kita lakukan saat ini? Penting, tetapi Bapak Ibu, yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ini posisi terakhir ini ya, manajer. Posisi manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, berkolaborasi dengan mereka, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya dan seterusnya. Ini contohnya, redaksi kalau kita sebagai penghukum, kamu harus nurut, awas kamu kalau nggak nurut. Kamu dari mana begitu aja salah mulu, aduh pusing kan, gitu. Sebagai penghukum, ini sama ya, nih cirinya nada tinggi, bahasa tubuh matang melotot, dari dulu. Untuk di kita nggak ada ya seperti itu. Ada. Beginilah. Selanjutnya, ini Bapak yang harus kita perhatikan. Kalau kita sering melakukan posisi kontrol ini, maka hasilnya murid akan marah, dendam, bahkan justru agresif. Seolah-olah nurut, padahal sebetulnya mereka melawan. Kalau pembuat merasa bersalah, tuh, ibu sangat kecewa deh sama kamu. Berapa kali Bapak bilang harus? Berapa kali sih saya kasih tahu dan seterusnya. Kalau seperti ini, nih ada suaranya nih, memelas, halus, ya kan? Kamu sih berapa kali Bapak bilang? Ya, ini akan membuat murid merasa bersalah. Yang selanjutnya sebagai teman, ayo lah bantu Bapak, ayo lihat gimana bantuan Bapak selama ini. Yaudah deh, sekarang nggak apa-apa, ntar ibu beresin deh. Ini sebagai teman kan, karena keakraban. Kalau ini bagus, tapi kalau kebablasan, murid akan merasa senang akrab dengan guru dan negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kalau ada masalah dia merasa bisa ngandelin guru. Udah gampang lah dia mah, gampang dah Bapak Ibu mah, tenang aja nggak usah marah, ntar gampang gua ajak aja main saya juga. Nah ini memantau itu kita betul ini bagus ya, nadanya rendah, nggak marah-marah, cuma kita cenderung gini. Kamu tahu kalau kamu terlambat tuh ibu kamu apa konsekuensinya, kamu dapat poin berapa? Kalau kamu merokok tuh poinnya berapa? Ini kan memantau. Ya, hasilnya murid paham konsekuensi yang harus dijalankan karena dia sudah melanggar. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, marah atau merasa berbuat salah. Murid tapi tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Jadi murid itu tetap mengalami ketidaknyamanan meskipun kita hanya sebagai kontrol. Nah yang terakhir yang penting ini yang mungkin harus kita lakukan ya, posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Ini contohnya, Adi, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Jam 7 Pak. Nah, kamu jadi terlambat. Kira-kira gimana ya kamu memperbaiki masalah ini? Nah gitu, ya kan? Ini manajer. Oh udah telat nih kamu, gimana ya biar kamu besok nggak telat lagi? Ya udah Pak, saya tanya ke temen deh biar saya udah. Ya udah, kalau begitu besok kamu jangan telat lagi ya. Enggak Pak, dan seterusnya. Ini posisi seorang manajer Bapak Ibu. Kalau begini kira-kira apa nih? Saya kecewa deh sama kamu. Posisi kita sebagai apa? Tadi gimana sih udah bilang pembuat merasa bersalah. Iya, jadi itu dia makanya hati-hati Bapak Ibu kalau kita ngomong sama anak-anak. Ibu nggak nyangka kamu kayak gitu ya ternyata. Ibu padahal dari awal yakin loh kamu itu anak rajin dan pintar. Ternyata begini ya. Itu membuat mereka bersalah. Nah yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui cara mereka sendiri. Ya, jadi kita memancing supaya mereka sadar kesalahannya dan mereka tahu solusinya. Itu inti dari restitusi. Yang harus kita praktikkan adalah ini Bapak Ibu.
segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Maksudnya apa? Dalam pembelajaran atau dalam menghadapi kasus, terutama guru-guru BK pasti ini sering menghadapi kasus. Saya yakin guru BK juga sering menggunakan segitiga restitusi ini. Nah, ini contoh. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Misalnya ada orang datang terlambat ya, anak kita datang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Biasanya kita nanyanya begitu kan. Tapi dalam segitiga restitusi yang harus kita sampaikan adalah, udah setiap orang juga salah, itu cuma kamu, bapak juga pernah salah kok, bapak juga pernah terlambat. Ini menstabilkan identitas, bukan menyetujui apa kesalahan yang dia lakukan. Cuma kita mencoba menstabilkan kondisi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah lakukan. Setelah menstabilkan identitas, kita lakukan validasi tindakan yang salah. Kamu pasti ada alasan kenapa kamu bisa telat. Kira-kira caranya gimana ya supaya nggak telat lagi? Ini validasi tindakan. Ini penting Bapak Ibu untuk kita praktekkan besok ke anak-anak. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita apa sih? Kan kemarin kamu sudah sepakat bla bla bla. Kira-kira apa? Supaya mereka sadar. Ya Bu, kemarin keyakinan kelasnya adalah datang sekolah tepat pada waktunya. Nah itu, kira-kira apa? Kamu ingin jadi orang kayak gimana? Ini segitiga restitusi yang penting ya. Aduh, ada kasus lagi. Udah gak apa, saya baca satu aja. Satu abis ini kelar. Contoh, Sabrina hari itu bangun terlambat. Masihnya udah ada. Sabrina datang terlambat, sehingga buru-buru sampai ke sekolah. Akhirnya sampai di depan sekolah, tapi baru sadar kalau Sabrina nggak pakai sepatu hitam karena ada orang sepatu hitam. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan Sabrina, sepatunya yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan pada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui Pak, aturannya berwarna hitam, tapi tadi saya buru-buru pakai sepatu. Terus saya juga nggak mungkin pulang lagi Pak, mau saya jauh. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku, mengatakan, ya udah, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu salah, kamu telah salah warna sepatunya. Buka sepatu kamu, kalau nggak bisa menggunakan warna sepatu sesuai aturan. Kalau sepatunya kayak itu, buka sekarang. Nyeker kamu ke kelas. Itu yang kita mau lakukan. Sabrina minta maaf, mohon maaf kembali Bapak Lukman agar tidak agar tetap dapat pakai sepatu dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Nah, kira-kira yang dilakukan oleh Pak Lukman itu posisi kontrolnya di bagian mana dia? Kamu salah, kamu ini, kamu datang terlambat. Terus sekarang lepas sepatunya, kamu nyeker sekarang. Kalau Pak Lukman mengambil kontrol posisinya sebagai seorang manajer gimana? Kalau Anda sebagai kepala sekolah, kira-kira kebajikan apa yang akan dituju? Nah ini, Pak Lukman posisinya sebagai pemantau dan penghukum. Ini ngomongnya datar, atau di sini penghukum. Ya udah, kamu kalau udah melanggar aturan, kamu salah, kamu telat, salah juga warna sepatunya. Udah buka sepatunya, kamu nyeker ke kelas. Ini penghukum. Kemudian yang dilakukan Pak Lukman ini, dia tetap melakukan segitiga restitusi, tapi posisi kontrolnya sebagai penghukum. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, maksudnya ini yang harus kita lakukan ya, ini yang harus kita lakukan. Dengan kebajikannya ini, nah, aduh nggak ada lagi kasus tempat, sudah. Nah, ya, saya kira itu ya. Ya, saya kira itu. Jadi intinya begini Bapak Ibu. Kalau tidak ada kesepakatan lagi, baru nanti ini yang kita. Saya ambil satu dilarang berkata kasar, sepakat. Kita tampung dulu ya.
kesepakatan atau keyakinan kelas kita selama 1 semester atau 2 semester itu. Kalau dirasa ada yang perlu ditinjau ulang, diperbaiki lagi, nanti di tengah perjalanan kita cek lagi. Oke? Wah. Komitmen, saling menghargai, peduli. Ya, ini jadi harus kesepakatan itu. Pelajaran berlangsung, boleh? Boleh ya? Boleh. Maksudnya boleh gitu? Boleh. 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 Tapi makan nggak boleh, minum boleh. Tapi satu nggak masalah ya. Oke, waduh. Dipoto aja ya, dipoto ya. Diperbolehkan bekerja sama saat pengerjaan tugas keras. Peduli. Ya, boleh buat ya. Gotong royong, ya kan? Iya. Oke, ini kesepakatan kelas kita akan saya lakukan terus. Mudah-mudahan bisa kita sepakati bersama. Kalau ada yang melanggar, berarti konsekuensinya kita tanggung jawab. Ada yang mau bertanya atau mau merubah kesepakatan? Betul.